ini nggak ada ya. Yang ada itu persaingan sempurna ya. Ya, siapa yang jawab? Monopolistis. Monopolistik. Betul ya. Nah, di sini penjelasannya ya, pasar persaingan monopolistik itu. Saya ambil contoh itu misalnya kemarin sempat kita singgung sedikit ya di pertemuan terdahulu. Itu sabun ya. Jadi produk sabun cuci itu tergolong sebagai pasar persaingan monopolistik. Oke, saya minimize dulu slide-nya agar kalau ada yang baru masuk saya bisa menyimak ya. Soalnya kalau nggak saya double gini, nah sekian, saya nggak tahu ada teman kalian yang baru gabung ya. Apakah sekian kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Kita Di Zoom kok, Pak. bisa di Zoom, ya betul. Tetapi kok link saya nggak jalan ini. Saya ulang dulu ya. Gak iso rek. Tak kayak sak ini link juga iso. Kliknya untuk membuka deskripsinya. Oh iso sih. Oh bisa. Oke. Nah ini tadi udah betul ya. Jadi jawabannya adalah pasar persaingan monopolistik. Betul ya. Deskripsinya ini. Ada yang tahu ciri-ciri dari pasar ini? Persaingan sempurna? Mirip dengan monopolistik. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu definisinya, mungkin contohnya. Pasar persaingan sempurna. Lali ya, kelas 10. Contohnya adalah pasar beras. Ya, ini salah tapi ya. Ini keterangannya. Jadi pasar persaingan sempurna, nah saya bisa bantu begini ya. Itu yang pasti ciri-cirinya barangnya homogen. Ya, barangnya homogen sejenis. Kemudian kalau kita lihat contoh pasar beras gitu ya, satu deretan jualan beras ya, harganya relatif sama karena yang jual banyak, yang beli banyak, dan di situ yang nama, kalau dulu saya pakai contoh itu ini anak-anak, SPBU ya, Pertamina itu SPBU. Dulu itu Pertamina di negeri kita kan nggak ada kompetitor dulu ya. Surabaya itu sepanjang jalan juga cuma Pertamina kan, merah putih itu. Logonya waktu itu masih gambar kuda laut kalau nggak salah. Sekarang ada nggak kompetitornya Pertamina? Tidak. Sidoarjo ada nggak? Di Sidoarjo ada nggak pesaingnya Pertamina? Shell. Shell, betul. Ada Pak. SPBU Cap Kerang ya, Cap Kerang. Ada lagi di Surabaya kalau nggak salah ada 3 atau 4 gitu ya. BP. Ada Pom bensinnya itu. BP, terus ada yang hijau itu saya nggak tahu itu namanya apa. Kemudian ada AKN Petronas, atau apa Pak. gitu ya. Petronas Surabaya no AKR, Pak. AKR apa AKN? AKR. AKR ya. Nah, betul. Udah banyak sekarang. Pertamini. Jadi kamu biasa tuh bensin dan cairan ini. Pertamini kula SPBU gak niat itu perumahan ngetekno SPBU. Ada itu di Doli situ ada itu. Nah, orang jualan bensin. Bahaya sebenarnya itu ya. Betul. Jadi inilah ciri-ciri pasar itu. Yang terakhir ini bukan oligopolis ya sebenarnya, oligopoli. Kalau oligopoli ada yang tahu? Contoh? Contohnya handphone, Pak, sama kendaraan bermotor. Boleh. Smartphone ya, kemudian termasuk operator selulernya itu ya. Ini adalah oligopoli. Jadi saya ambil contoh oligopoli itu operator seluler itu kan bergerak di bidang penjualan pulsa kan. Gila. Anak-anak nanti kalau ada soal-soal yang terkait dengan ini, dengan pasar, untuk membedakan tentang jenis-jenis pasar itu, lihatlah dari produknya, itu ciri-cirinya. Satu, hampir semua itu produknya homogen, iya kan? Persaingan sempurna homogen, sama ya. Monopolistik homogen. Kalau monopolistik meskipun homogen, tapi ada ciri-cirinya khas tadi apa? Corak, bisa dibedakan. Sabun deterjen, bubuk itu,
sama-sama sabunnya, tetapi yang dibedakan apa? Mereknya. Merek. Mereknya kan macam-macam itu kan. Sabun mandi batangan juga sama. Itu apa namanya? Monopolistik. Kalau yang tadi oligopoli ini produknya juga homogen kan. Jualan apa? Pulsa. Operator ya. Jumlah perusahaannya berapa? Cuma 5. Kalau nggak salah 5 ya. Telkom, kemudian Indosat, terus Tri, terus XL, dan satu lagi apa? Aksis ya, Aksis yang sudah diakuisisi oleh XL itu. Smartfren itu menurut saya bukan ini ya, bukan seluler ya kalau Smartfren. Smartfren itu masih masuk golongan CDMA kalau nggak salah. Ya, tapi bolehlah itu masuk pulsa. Betul ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari oligopoli. Kalau monopoli anak-anak, monopoli, ada yang tahu? Ayo, siapa yang ngeru? Monopoli. Pasar yang tergolong monopoli. Contoh nih. Ada yang tahu? PLN ya, Pak? Betul, PLN. PLN itu menjadi monopoli karena apa? Karena alamkah atau karena kebijakan pemerintah? Kebijakan pemerintah, Pak. Kebijakan pemerintah. Ini soal tak kembang no. Nanti ada soal yang lebih agak jauh dari situ kamu udah terbiasa. Oke, saya lanjutkan. PLN itu monopoli yang adanya karena kebijakan pemerintah. Menurut kamu, kira-kira di Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa yang cocok dengan keberadaan monopoli itu? Monopoli yang PLN tadi loh, PLN. Oh enggak, PLN. Saya beritahu ya. PLN itu menguasai hajat hidup orang banyak enggak? Ya, makanya dia lebih sesuai dengan pasal 33 ayat 2, ya kan? Yang bunyinya enggak hafal ya. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ya PLN, kemudian apalagi yang milik negara? Telkom, ya kan? Itu dikuasai oleh negara ya. Kalau PDAM. Kalau PDAM itu daerah ya, daerah. Kemudian tahu pabrik semen Gresik kan? Tahu, Pak. Semen Gresik itu milik swasta atau milik negara? Milik negara ya, BUMN, betul ya. Apa mau? Noval ya, betul. BUMN itu sesuai dengan pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalimat terakhir ini yang masih menjadi tagihan kita ya. Digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya. Pertanyaan besar bener lah gitu ya. Ya itu mudah-mudahan nanti kelak kalau kalian sudah menjadi orang sukses semua, di antara kalian ada yang jadi, di antaramu ada yang jadi pejabat, coba kamu ingat pelajaran malam ini ya.